Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini eh, kelompok kami masih bisa mempresentasikan makalah kelompok terakhir dengan judul pemahaman tentang perencanaan dan penilaian komposisi makanan sehat untuk anak usia dini. Untuk mengefisienkan waktu, baik langsung saja di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Aniatin sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Kemudian Ana Istihoroh sebagai penyaji kedua dan Maria Ulfa sebagai penyaji terakhir. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pola makan sehat. Nah, pola makan sehat berhubungan dengan pola makanan yang seimbang dengan asupan gizi yang sesuai yang dibutuhkan. Dengan demikian, pola makanan yang sehat berhubungan dengan aneka ragam makanan yang dapat memenuhi zat gizi yang diperlukan sesuai dengan usia anak. Karena kelebihan atau kekurangan gizi akan menyebabkan masalah pada kesehatan anak. Nah, pada kali ini di sini saya juga akan menjelaskan pola makanan yang ideal pada anak disesuaikan dengan usianya. Nah, pada kelompok pertama, anak yang berusia 0 sampai 6 bulan. Pada usia inilah anak hanya diberikan ASI sehingga tidak perlu mengkonsumsi makanan atau minuman pada bayi, karena pada usia inilah pencernaan anak belum sempurna sehingga akan menyebabkan gangguan pencernaan pada anak. Kemudian yang kedua, usia 6 sampai 12 bulan. Pemberian makanan di sini, pemberian makanan yang pertama diberikan pada anak yaitu pemberian makanan padat atau disebut dengan makanan pendamping ASI, dan diberikan sesuai dengan usia dan kematangan saluran pencernaannya. Nah, adapun upaya yang harus dilakukan untuk pola makan sehat usia 6 sampai 12 bulan yaitu dengan memberikan makanan padat dengan tekstur dan kekentalan yang bertahap. Berikan sesuai dengan usianya sehingga dengan ini tidak mengganggu pencernaannya. Ibu dapat memberikan makanan 1 sampai 2 sendok saja. Kemudian pada hari kedua porsi ditambah di hari-hari selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, usia 1 sampai 3 tahun. Pada usia inilah anak sudah bergerak aktif, bahkan sudah mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Pada usia 1 sampai 3 tahun inilah anak mempunyai karakteristik sulit makan. Bahkan nafsu makan anak cenderung berubah-ubah. Anak dapat mengkonsumsi makanan dalam porsi banyak, kemudian esok harinya sedikit. Nah, pada pola makan usia inilah ibu harus menciptakan lingkungan makanan yang menyenangkan sehingga membuat keinginan makanan semakin bertambah atau semakin meningkat. Ibu dapat memberikan makanan yang hangat dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Kemudian anak diberi kesempatan untuk makan mandiri. Kemudian yang keempat, usia 4 sampai 6 tahun. Nah, pada usia inilah anak mempunyai karakteristik nafsu makan yang sudah mulai berkurang,
sudah mulai berkurang. Anak lebih cenderung suka dan tertarik bermain dengan teman-temannya saja. Artinya mereka sering lupa makan. Nah, adapun yang harus dilakukan untuk membentuk pola makan sehat ialah ibu harus memberikan aneka ragam makanan. Apabila anak cenderung makan dalam jumlah sedikit, nah, berikan dalam jumlah sering. Bisa sampai 4 sampai 5 kali. Meskipun usahakan memperkenalkan waktu yang benar, pagi, siang, dan juga malam. Nah, terakhir di sini usia 7 sampai 12 tahun. Pada usia ini adalah anak sudah bersekolah di SD. Biasanya anak sudah mempunyai lingkungan sosial yang lebih luas sehingga lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Nah, pada usia inilah anak sering dipengaruhi dengan pola makanan yang tidak sehat. Nah, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjelaskan waktu makan yang baik dan juga benar untuk menjaga kesehatannya. Nah, berikan pengetahuan untuk tidak jajan sembarangan dan anjurkan pada anak untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Nah, tetaplah mempertahankan makanan yang mengandung nilai gizi yang baik untuk menunjang tumbuh kembang anak agar semakin sehat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian saya pasrahkan kepada penyaji kedua, anak istihoroh. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang kadar zat-zat gizi pada makanan, yang mana kadar-kadar zat-zat gizi pada makanan tersebut yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama, yang mana karbohidrat di sini memberikan rasa manis pada makanan, penghemat protein serta membantu pengeluaran feses. Nah, karbohidrat di sini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana jika seseorang kelebihan di dalam karbohidratnya itu akan mengalami diabetes serta obesitas. Namun sebaliknya, jika seseorang itu kekurangan karbohidratnya, yaitu bisa mengakibatkan hipoglikemi. Karbohidrat sederhana diantaranya yaitu gula pasir sukrosa, susu laktosa, dan madu fruktosa, dan lain sebagainya. Kadar zat gizi pada makanan yang kedua yaitu protein. Protein di sini berfungsi sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan serta pembentukan ikatan ensial tubuh, misalnya hormon dan enzim. Mutu protein ditentukan dari asam amino yang dikandungnya yang bisa dinilai. Mutu protein ditentukan dari asam amino yang dikandungnya yang bisa dinilai melalui beberapa cara. Salah satunya adalah nilai biologik, di mana telur, daging merah, dan susu adalah salah satu jenis makanan yang memiliki protein berkualitas tinggi. Kadar zat-zat gizi pada makanan yang ketiga yaitu lemak. Lemak yaitu merupakan sumber energi dan memelihara suhu tubuh. Lemak di sini memberikan tekstur, stabilitas, dan sensori atau daya tarik pada makanan. Lemak di sini ada 2 macam, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Yang mana lemak jenuh itu biasanya berbentuk padat dalam satu ruang, misalnya seperti keju, mentega, dan lemak pada daging. Lemak tak jenuh biasanya berbentuk cair dalam satu ruang, yaitu terdiri dari mufa dan pufa. Mufa yaitu contohnya minyak zaitun, dan yang pufa yaitu sebagian besar dari nabati atau ikan lainnya. Dan yang terakhir di sini yaitu vitamin. Vitamin di sini dibagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut pada lemak dan larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya pasrahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola makan sehat anak dan keluarga. Yang pertama pada usia 0 sampai 6 bulan. Pada usia ini, anak usia dini cukup diberikan ASI dan susu formula sebagai pendamping. Dan untuk umur 6 sampai 12 bulan, pada usia ini anak sudah dapat diberikan pendamping ASI seperti makanan berserat seperti pisang, biskuit, dan sari jeruk yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 sendok makan per waktu makan dan diberikan 2 kali sehari. Dan untuk usia 7 bulan, mulai dikenalkan bubur tim saring dengan campuran hewani dan nabati. Sehingga pola menunya terdiri dari buah, lumat, bubur susu, dan tim saring. Kemudian pada usia 8 bulan, sudah dapat diberikan tim cincang untuk membantu merangsang pertumbuhan gigi. Untuk meningkatkan kandungan gizi, makanan pada usia ini dapat ditambah minyak, yang akan menambah kalori dan meningkatkan penyerapan vitamin A dan dari zat gizi lain. Kemudian pada usia 9 bulan, pada usia ini mulai dikenalkan makanan lebih kental dan berikan makanan selingan 1 kali dalam sehari. Makanan selingan berupa bubur kacang hijau, puding susu, dan biskuit. Kemudian pada usia 10 bulan, kepadatan makanan ditingkatkan mendekati makanan keluarga, mulai dari tim lunak sampai akhirnya nasi pada usia 12 bulan. Dan yang terakhir yaitu pada usia 1 sampai 5 tahun. Pola makan pada anak usia dini ini sudah dapat ditingkatkan menjadi makanan keluarga berupa sarapan, makan siang, makan malam, dan 2 kali selingan. Porsi makan pada usia ini setengah porsi dari orang dewasa. Selanjutnya, memasuki usia 1 tahun, pertumbuhan mulai lambat dan permasalahan mulai sulit makan akan muncul. Dan juga aktivitas bermain mulai bertambah sehingga makan dapat dilakukan sampai